kita masuk ke soal nomor 33 ya. Soal nomor 33, jika ada dua negara dengan real GDP per person yang sama atau real GDP per kapita yang sama ya. Lalu ada satu negara yang dia itu tumbuhnya 2% per tahun. Nah, ini anggap aja konstan. Lalu ada juga negara lain. Jadi misalnya negara A itu bertumbuh 2% per tahun secara konsisten, lalu ada negara B yang pertumbuhannya 4%. Nah, maka apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah yang D. Nah, sebelumnya kita akan bahas kenapa opsi A, B, C, dan E itu salah. Opsi A dikatakan satu negara akan selalu mendapatkan 2% ya 2% lebih besar real GDP daripada negara lain. Ini banyak orang anggap ini benar, tapi salah ya. Nah, supaya kalian tahu salah apa enggak, gini aja. Misalnya negara A sama negara B kan dikatakan dia itu start dengan real GDP per kapita yang sama. Ya, taruhlah GDP per kapita realnya adalah 100, baik negara A maupun negara B. Nah, coba kita lihat misalnya negara A ini kan tumbuh 2%, berarti di tahun berikutnya menjadi 102. Oke. Sedangkan negara B bertumbuh 4% jadi 104. Nah, saya rasa saya nggak perlu menjelaskan ya, kenapa dari 100 ke 102 kan, dan dari 100 ke 104, karena ini matematika dasar ya. Lalu, apa yang terjadi kalau seandainya di negara A tumbuh lagi 2%? Nah, banyak orang mikir kalau nambah 2% itu jadinya 104. Salah ya. Kita pakai perhitungan compound. Jadi kita hitungnya dari periode yang sebelumnya, bukan periode awal. Nah, berarti 102 ini bertumbuh 2%. Maka itu sekitar 102 ditambah 2,04. Hasilnya adalah 104,04 ya. Saya nggak perlu jelaskan perhitungannya dari mana, harusnya kalian sudah mengerti ya. Nih, kalau belum, 102. Kan kalau misalnya bertumbuh 2%, artinya dikalikan 1,02 gitu ya. 1 ditambah 2% dikalikan 102 gitu ya. Hasilnya 104,04. Berarti yang negara B, cara nyarinya gimana supaya kita tahu berapa setelah 104 bertumbuh 4% jadi berapa? Hasilnya adalah 104 dikali 1,04 gitu ya. 1,04 tadi ya, dari 1 ditambah 40%. Nah, berapa hasilnya? 104 dikalikan dengan 1,04. Hasilnya adalah, kalian bisa hitung, hasilnya itu saya bulatin aja ya. Hasilnya jadi 108,16. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa selisih dari, sekalipun mereka bertumbuhnya ya negara A bertumbuh 2%, negara B bertumbuh 4%. Nah, mungkin pas periode pertama betul bahwa negara yang pertumbuhannya lebih gede yaitu sebesar 4%, itu selisih pertumbuhannya selisih apa namanya? Selisih PDB per kapitanya 2 ya, sebesar 2 unit. Tapi sebenarnya ini juga nggak 2%. Kenapa? Karena kalau kita mau cari selisihnya, ini hasilnya adalah 104 kurang 102 per 102. Nah, dan hasilnya akan beda di periode selanjutnya dan begitu pula seterusnya. Ya, betul memang di awal-awal selisih PDB-nya 2, tapi bukan 2%. Nah, dan selanjutnya juga selisihnya bukan 2 kok ya. Itulah sebabnya kenapa opsi A udah pasti salah. Lalu opsi B dikatakan the standard of living in the two country will converge ya. Ini maksudnya akan saling konvergen. Nah, ini juga salah karena yang namanya saling konvergen itu saling mendekati. Nah, opsi B ini akan berkaitan dengan opsi D. Jawabannya ya. Maksudnya opsi B itu salah. Nah, ini nanti saya akan jelaskan juga di opsi D. Ya, kenapa konvergennya salah? Saya akan tunjukkan kurvanya. Oke. Lalu yang C dikatakan the standard of living in the country, yang pokoknya negara yang pertumbuhannya 2% akan accelerate ya, sangat dipercepat dibandingkan negara dengan slower growing country. Nah, masalahnya negara yang pertumbuhan 2% inilah yang slower sebenarnya, ya. Begitu pula juga next year the country yang 4% bertumbuhnya akan mendapatkan real GDP 2 kali lipat. Itu juga salah ya. Kita bisa lihat real GDP-nya nggak 2 kali lipat ya. Oke. Nah, berarti opsi E terbukti salah, opsi C juga salah. Nah, opsi B akan saya jelaskan di opsi D ya. Di opsi D dikatakan, atau yang menjadi kunci jawabannya adalah ketika ada negara ya satu bertumbuh 2%, satunya lagi bertumbuh 4%, maka jawabannya apa? Standard of living dari negara yang bertumbuh 4% akan accelerate ya, akan dipercepat pertumbuhannya dan lebih cepat dibandingkan nantinya dengan negara yang pertumbuhannya lebih rendah. Nah,
Atau kalau secara kurva, ini kan salah satu informasi ya. Ini misalnya periode mula-mula, periode nol, ini periode pertama, ini periode kedua, dan nanti kalian bisa lakukan periode selanjutnya ya. Pakai rumus compounding. Nah, yang jelas kalau kalian lihat nih, awal mulanya selisihnya di mula-mula kan 100 sama 100 ya, berarti selisihnya tuh nol. Terus 102 sama 104 selisihnya 2, ini selisihnya sekitar 4,12. Nah, kalau kalian lakukan seterusnya selisihnya makin gede. Sehingga kalau kalian bikin kurvanya, ya, PDB-nya nanti jadi seperti ini. Pertama-tama mulainya saya bikin pertama untuk yang negara A ya. Nanti dia seperti ini nih kurvanya. Sedangkan yang negara B itu bertumbuh, kan negara A bertumbuh 2% ya. Misalnya saya kasih informasi di sini tuh 100. Ini periode 0, ini 100. Lalu di periode selanjutnya 102. Selanjutnya lagi di periode kedua adalah 100 berapa? 104,04. Nah, sedangkan nanti yang B itu seperti ini nantinya. Di periode pertama aja dia udah 104 ya, berarti sekitar segini dan begini. Nah, ini yang B. Nah, berarti kita bisa lihat ini semakin menjauh kurvanya. Kalau kita panjangin yang B begini, lalu yang A akan seperti ini. Ya. Nah, kita akan lihat bahwa apa itu konvergen dan apa itu divergen. Nah, konvergen divergen itu dilihat dari dua kurva. Sebenarnya ini kalau di mikro saya sempat bahas juga ya, tapi barangkali ada yang lupa. Jadi konvergen divergen itu bicara tentang kurvanya itu kayak gimana. Nah, kita bisa lihat dari dua kurva ini sifatnya apa? Mereka saling menjauhi. Seiring bertambahnya periode mereka semakin jauh, semakin senjang. Nah, ini yang kita sebut dengan divergen. Ya, divergen lawannya konvergen lah. Terus kalau konvergen gimana kurvanya? Kalau konvergen kurvanya kayak gini. Misalnya ini begini, ini begini. Nah, seperti ini nih misalnya. Nah, ini artinya apa? Saling mendekati nih. Semakin mendekati. Nah, semakin mendekati itu kita sebut dengan konvergen. Kurvanya semakin konvergen. Ya, berarti opsi B salah ya. The standard of living dari dua negara bukan akan konvergen, tapi justru akan divergen. Dan ditunjukkan dari opsi D, di mana standard of living dari negara yang pertumbuhannya 4% akan accelerate away, ya semakin menjauhi, ya semakin divergen daripada negara yang slower growing country due to compound growth. Nah, di soal ini diasumsikan kita cuma mau lihat pertumbuhan real GDP per kapita. Jadi kita nggak usah peduli, meskipun kita tahu ya, real GDP per kapita adalah real GDP dibagi population. Nah, kita nggak usah bahas pertumbuhan population karena dibahas itu cuma real GDP per kapitanya aja. Apa yang terjadi kalau real GDP per kapita konstan bertumbuh 2% di satu negara dan negara lain 4%? Kita nggak ngomongin populasinya gimana. Pokoknya populasi bisa berubah, bisa enggak, tapi intinya real GDP per kapita di satu negara itu bakal bertumbuh 2% dan di negara lainnya itu bertumbuh 4%. Dan kita bisa lihat semakin divergen atau yang growth-nya lebih gede itu akan accelerate away ya dibandingkan negara yang pertumbuhannya lebih slower, yang lebih lama, yang 2%. Oke? Terima kasih.